Teknik pengumpulan data. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bagian A. Wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara terbagi menjadi dua. Yang pertama, wawancara terstruktur. Ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Bagian B, kuesioner atau angket. UMAS Karan mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data. Prinsip tersebut terbagi menjadi 10. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Yang keempat, pertanyaan tidak mendua. Yang kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Yang keenam, pertanyaan tidak menggiring. Yang ketujuh, panjang pertanyaan. Yang kedelapan, urutan pertanyaan. Yang kesembilan, prinsip pengukuran. Dan yang terakhir, penampilan fisik angket. Bagian C, observasi. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat digunakan menjadi dua, yaitu observasi partisipan, di mana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber dan peneliti. Yang kedua, observasi non-partisipan, di mana peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat. Observasi non-partisipan dibagi atas dua, yaitu observasi terstruktur, di mana observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempatnya. Yang kedua, observasi tidak terstruktur, di mana observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Kemudian, analisis data kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferen non-parametris. Bagian A, statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Jadi, signifikansi adalah kemampuan untuk digeneralisasikan dengan kesalahan tertentu. Ada hubungan signifikan berarti hubungan itu dapat digeneralisasikan. Ada perbedaan signifikan berarti perbedaan itu dapat digeneralisasikan. Kemudian, macam-macam statistik untuk analisis data yaitu statistik deskriptif, statistik inferensial, statistik parametris, dan statistik non-parametris. Bagian B, statistik parametris dan non-parametris. Pada statistik inferensial terdapat statistik parametris dan non-parametris. Penggunaan statistik parametris dan non-parametris tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametris memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Statistik non-parametris tidak menuntut terpenuhi banyak asumsi untuk menguji hipotesis dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik. Kemudian, ada dua hal utama yang harus diperhatikan, yaitu macam data dan bentuk hipotesis yang diajukan. Macam data terbagi menjadi tiga, yaitu data nominal, data ordinal, dan data interval atau ratio. Kemudian, bentuk hipotesis juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, deskriptif. Yang kedua, komparatif. Komparatif ini terbagi menjadi dua, komparatif untuk dua sampel dan komparatif lebih dari dua sampel. Dan yang ketiga, asosiatif. Kemudian, bentuk hipotesis dan teknik statistik terbagi atas 4. Yang pertama, untuk menguji hipotesis deskriptif atau sampel, bila datanya berbentuk nominal, maka digunakan teknik statistik binomial dan CHI kuadrat satu sampel. Dan yang kedua,
untuk menguji hipotesis deskriptif atau sampel bila datanya untuk menguji hipotesis komparatif berbentuk ordinal, maka digunakan teknik statistik run test. Yang ketiga, untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel, bila datanya berbentuk ordinal, maka digunakan tes satu sampel. Dan yang keempat, untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berpasangan, bila datanya berbentuk nominal, maka digunakan teknik statistik. Kemudian, bagian C, judul penelitian dan statistik yang digunakan untuk analisis. Bagian A, judulnya yaitu pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi kerja pegawai di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bagian B, bentuk paradigmanya sebagai berikut: X sama dengan kecerdasan emosional dan Y sama dengan prestasi kerja pegawai. Dan C, rumusan masalah, hipotesis, dan teknik statistik untuk analisis data. Bagian D, konsep dasar pengujian hipotesis. Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Pengertian hipotesis tersebut adalah untuk hipotesis penelitian. Nomor 1. Taraf kesalahan. Pada dasarnya, menguji hipotesis itu adalah menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel. Terdapat dua cara menaksir, yaitu point estimate dan interval estimate. Suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai dari rata-rata data sampel. Interval estimate adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval rata-rata data sampel. Yang kedua, kesalahan dalam menguji hipotesis. Dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat dua kesalahan, yaitu kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis nol yang benar, seharusnya diterima. Kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis nol yang salah, seharusnya ditolak. Keputusan menerima hipotesis nol yang benar berarti tidak membuat kesalahan. Membuat keputusan menolak hipotesis, keputusan menolak hipotesis nol yang salah berarti tidak membuat kesalahan. 3. Jenis pengujian hipotesis. Terdapat dua macam bentuk pengujian hipotesis, yaitu uji dua pihak, pihak kanan dan pihak kiri. Jenis uji mana yang akan dipakai tergantung pada bunyi kalimat hipotesis. Bentuk pengujian hipotesis: uji dua pihak, two-sided, dan pihak kanan dan pihak kiri, one-sided. Kemudian, model hubungan variabel X1 sama dengan kepemimpinan, X2 sama dengan situasi kepemimpinan, dan X3 sama dengan iklim kerja organisasi. Lanjutan, populasi dan sampel, rumusan masalah yang terbagi menjadi 3. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah asosiatif, dan rumusan masalah komparatif. Kemudian, hipotesis atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah di atas. Kemudian, instrumen penelitian. Instrumen penelitian menggunakan instrumen seperti yang tertera pada bab skala pengukuran dan instrumen penelitian. Terdapat 3 instrumen, yaitu instrumen gaya kepemimpinan, situasi kepemimpinan, dan iklim organisasi. Kemudian, tabulasi data hasil penelitian. Selanjutnya, langkah-langkah pengujian normalitas data dengan CHI kuadrat adalah sebagai berikut. Yang pertama, merangkum data seluruh variabel yang akan diuji normalitasnya. Yang kedua, menentukan jumlah kelas interval. Yang ketiga, menentukan panjang interval. Yang keempat, menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kelima, menghitung frekuensi yang diharapkan. Yang keenam, memasukkan harga-harga FH ke dalam tabel kolom. Dan yang ketujuh, membandingkan harga CHI kuadrat hitung dan CHI kuadrat tabel. Teknik statistik untuk analisis data dan pengujian hipotesis. Berbagai teknik statistik yang akan digunakan untuk pengujian hipotesis yaitu pedoman memilih teknik statistik untuk pengujian hipotesis. Pertimbangan yang diperlukan adalah jenis data dan bentuk hipotesis. Analisis dilakukan dengan cara melakukan perhitungan sehingga setiap rumusan masalah dapat ditemukan jawabannya secara kuantitatif. Kemudian,
Langkah-langkah pengujian hipotesis deskriptif adalah: yang pertama, menghitung skor ideal untuk variabel yang diuji; yang kedua, menghitung rata-rata nilai variabel; yang ketiga, menentukan nilai yang dihipotesiskan; yang keempat, menghitung nilai simpangan baku variabel; yang kelima, menentukan jumlah anggota sampel; dan yang terakhir, memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. Kemudian, pengujian hipotesis asosiatif. Terdapat berbagai macam teknik korelasi. Yang pertama, korelasi person-product moment; yang kedua, korelasi Sperman-Rank; yang ketiga, korelasi point-biserial; yang keempat, korelasi kontinensi; yang kelima, korelasi ganda; yang keenam, korelasi rasio; yang ketujuh, korelasi biserial; yang kedelapan, korelasi tetrapolik; yang kesembilan, korelasi Kendall-Stahl; dan yang terakhir, korelasi partial. Lanjutan, pengujian hipotesis asosiatif nomor 1. Hipotesisnya berbunyi, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan iklim kerja organisasi. Pengujian hipotesis nomor 2. Hipotesisnya berbunyi, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara situasi kepemimpinan dan iklim kerja organisasi. Pengujian hipotesis asosiatif nomor 3. Hipotesisnya berbunyi, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan. Pengujian hipotesis asosiatif nomor 4, hipotesisnya berbunyi, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dan situasi kepemimpinan secara bersama-sama dengan iklim kerja organisasi. Kemudian, pengujian hipotesis asosiatif nomor 5, hipotesisnya berbunyi, bila situasi kepemimpinan dikendalikan sama, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya kepemimpinan dengan situasi kepemimpinan. Thank you.